Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Brahma Vishnu Maheshwara, Kaulah kekuatan dunia, berkahilah cinta kasihmu agar bahagia hidupku. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa pulang ke Bali. Hari ini Puncak Karya tetap semangat dan senang hati. Nah, sekarang Santi berada di Pura Dalem, Desa Adat Blotukat, Batu Bulan, Gianyar, Bali untuk ngiring Ratu Betara Nabe, Ratu Pedade dari Gria Peling Manuabe. Nah, sekarang adalah Puncak Karya yang ditunggu-tunggu, yaitu di tanggal 5 Oktober 2024, tepatnya di Sandiskara Kliwon, wukunya Wuku Kuningan. Nah, bagaimana sih arti dari karya Padudusan Agung untuk yang ada di Pura Dalem? Terus bagaimana sih peran dari Puri yang ada di Ubud untuk memberikan semangat kepada umat dan masyarakat yang ada di Batu Bulan. Terus bagaimana pendapatnya tentang karya yang ada di Pura Dalem ini oleh Pak Bendesa Adat, dan bagaimana ilmu-ilmu dari segi agamanya. Santi wawancara dengan tuajinya. Tetap semangat, tetap stay on di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Suksma. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi bersama dengan penglingsir Puri Ubud. Swastiastu, Ratu. Swastiastu, Baiklah, Ratu, terima kasih untuk supportnya kegiatan Desa Adat Blotukat Batu Bulan Gianyar, Bali, tepatnya di Pura Dalem. Baiklah, Ratu, ini kan Santi masih belajar di agama Hindu, dan bagaimana sih peran Puri untuk kehadiran di setiap kegiatan adat, khususnya di wilayahnya Puri Ubud, itu bagaimana ya, Ratu? Di mana kami selaku penglingsir Puri Ubud ya, Batu Bulan ini sampai ke pantai sebenarnya adalah wilayah Puri Agung Ubud. Nah, seperti di Pedade juga adalah Bagawanta Puri untuk Batu Bulan. Nah, kita kesempatan ini sangat senang sekali, di mana masyarakat masih eling. Oh, masih eling. Ya, eling gimana itu, Ratu? Eling ya karena sejarah yang terkait dengan adanya pura di sini. Tentu adanya Puri Batu Bulan juga, di mana saudara kakek saya yang. Berarti Puri Batu Bulan sama Puri Ubud itu ada hubungannya, Ratu? Ada hubungannya. Hubungannya gimana itu? Boleh diceritakan sedikit nggak? Biar generasi muda tahu nih. Jadinya Puri Batu Bulan pacek ya, itu setelah lebaran wilayah di mana Puri Batu Bulan itu adalah wewengkon daerah Puri Agung Ubud. Nah, taruh ada Puri di sini. Dimana juga masyarakat sini mau minta keluarga Puri ada sebagai pacak, sebagai untuk di sini. Oh, seperti itu. Jadi untuk wilayahnya ya. Jadi kalau dimana pusatnya adalah Puri Agung Ubud. Budi Puri Agung Ubud. Nah, seperti upacara sekarang, di mana upacara yang besar nih ya, karya besar Padudusan Agung. Yang mana puluhan tahun. Yang namanya aja di sini salah satu upacaranya adalah Aur Agung ya. Pupuk pedagingan ya. Pupuk pedagingan adalah kesempatan generasi ke generasi untuk, kalau kita
investasi ya, reinvestasi. Oh, reinvestasi gitu ya. Oke. Ya, ikut mengisi lagi kekuatan ya, hubungan masyarakat dengan puranya, kita dengan purinya ya. Jadi menjadi satu kesatuan. Begitu juga Brahmana sebagai Departemen sebagai Jajamana. Yaitu kita menyatu dengan masyarakat, pengurus di sini, penjuru di sini, Bernese dan sebagainya. Yaitu kita menyatu. Oh gitu. Berarti untuk Santi pelajari antara pura dan puri ini tidak bisa terpisahkan. Tidak bisa terpisahkan. Oh seperti itu ya. Jadi mungkin kalau puri itu kan untuk kesatria. Puri, pura, pare. Puri, pura, pare. Itu bagaimana? Pare itu masyarakat. Oh pare itu masyarakat. Jadi untuk saling terikat untuk kesinambungan gitu. Oh, baiklah. Berarti kalau untuk di pura mungkin untuk hal-hal niskala kita untuk meminta untuk berdoa, sembahyang, upacara. Kalau untuk puri sebagai benteng pertahanan masyarakat. Jadinya sebagai pengendali. Oh pengendali, Pengendali yaitu seperti kita warisi adalah sesana ya dan sebagainya, kita lanjutkan ini. Oh gitu. Sehingga patokan apa yang kita pernah dialami oleh masyarakat berkelanjutan sesuai dengan zaman tentunya. Ya tidak seperti lama lagi, kita kan inovasi itu budaya ya, melalui budaya. Upacara begitu pun upacara inovasi sekali. Oh, berarti mengikuti zaman juga kan? Ikuti zaman. Ikuti zaman. Baik itu mungkin upacaranya masih tetap. Pasti ada perubahan ya. Sama dengan makan. Ya, makan itu sama. Tapi sekarang how to present. Ya, mempresentasikan upacara itu. Nah, seperti kita lihat dekorasi. Oh iya sih, dekorasi. Ya. Dokumentasi juga pengaruh. Layout. Antara pura dan upacaranya. Nah, itu kita yang berdesain, memberi arahan. Selain Jajamana adalah upacara seperti ini, upacaranya ini. Nah, layout dan sebagainya kita dengan baiklah. Mandala Karya itu. Mandala Karya. Satu lagi pertanyaan nih. Nah, bagaimana sih generasi muda khususnya di Bali dan juga generasi mungkin dipelajari di seluruh Indonesia lah untuk lebih mengenal puri, lebih mengenal pura itu jika mau belajarnya di mana? Ya itu kait mengait itu. Kait mengait. Tentu seperti Santi sekarang mengapa jauh-jauh dari Jakarta? Nah, Puri Ubud sebagai pengrajak kan? Pengrajak. Historis itu. Masyarakat juga yang sekarang ini tahu bahwa Puri Ubud. Enggak sih, Puri Ubud terkenal setiap karya agungnya. Ya, seperti Puri Ubud sebagai purinya. Nah, sehingga kita dipakai sebagai Jajamana. Mudah-mudahan kita generasi seperti ada anak-anak kami, anak-anak mereka ini, kita berlanjut. Siap. Kita berlanjut. Berarti Titiang boleh izin Unas suatu saat bisa ke Puri Ubud belajar tentang sejarah puri ya. Karena itu sangat menarik sekali buat generasi muda kan, biar lebih tahu leluhurnya, lebih mengenal budaya seperti apa, seperti itu. Karena luar biasa sekali. Karena Bali ini kan sebagai ciri khas Indonesia sih, ya kan. Kalau kita keluar negeri yang dikenal Bali. Di sana juga ada tatanan setelah puri, ada semeton pande, ada semeton pasar. Oh gitu. Yang penting kompak ya untuk sebetulnya. Semua mempunyai peran. Berarti puri yang sebagai leadernya. Puri sebagai leadernya. Nah, semua peran seperti Griya. Kita menyatu terus dalam suatu garapan. Kalau upacara dan sebagainya. Nah, tentu upacaranya diadakan sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur, kepada Tuhan, di mana kita diberi kesehatan, keselamatan, apalagi ya tentu beda dengan yang lama, ekonomi sekarang lebih maju, sehingga hal-hal perubahan upacaranya sama, namanya sama, nama-nama upakaranya soroan dan sebagainya, tapi bagaimana mempresentasikan? Harus tetap tetap jadi satu gitu, guyup, rukun gitu kan, butuh effort luar biasa gitu kan. Itu kita sebagai puri tugasnya mengayomi deh. Dan juga
kedua, Puri menyambung antara desa ke desa. Maksudnya menyambung dari desa ke desa itu bagaimana, Ratu? Ada kerjasama antara desa ke desa, Oh. ya, di mana Puri kait dengan desa banyak. Oh, seperti itu. Dari desa ke desa, kerjasama ini adalah Puri yang menyambung kait kerjasamanya. Entah itu dalam kait dengan upacara, kait dengan hal-hal yang lain. Jadinya kita Puri itu kan tidak satu desa ya, ya, desa banyak di desa Batu Bulan Kaler itu, kita juga ikut. Di Mawang seperti sekarang kita ikut. Nah, jadinya kita di tengah-tengah di antara desa itu ada hal-hal tertentu, mungkin perlu kerjasama kita yang menghubungi. Oh, seperti itu ya, sebagai penyambung juga ya. Luar biasa sih. Aduh. Jadi Santi semangat belajar nih Ratu. Terima kasih, matur suksma banget. Memang di Bali kompleks sekali. Enggak sih, benar sekali sih. Kompleks sekali ya. Dan sekarang menurut saya Puri dalam kait dengan ya dari zaman ke zaman tantangan banyak kan. Enggak sih. Ya, kita berusaha masih tetap di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena Santi kan sering ngiring kegiatan Ratu Pedanda. Peran di Puri tuh dari Medikse hadir, dari kegiatan di Griya, Medikse melinggikan Wede semuanya. Terus di Pura juga kegiatan tari dan lain-lain. Puri itu selalu hadir loh, ya kan? Jadi itu bagaimana Ratu? Kan jadwal wilayah itu cukup luas, ya kan? Berarti ada bagian-bagian Puri, oh ya nanti ada karya di sini ditugaskan gitu nggih? Atau bagaimana itu? Seperti hari ini aja. Contohnya hari ini bagaimana? Hari ini saya sebentar di Mawang, yaitu melanjutkan upacara karena sini upacara upacaranya. Saya sana sebentar. Langsung di sini. Yang penting kehadiran Puri ada di tengah-tengah masyarakat. Terus pada saat Tauragung sini, saya mendahului di Batu Bulan Kaler. Karena di sana pedagingan itu adalah kesempatan semua pihak, apalagi Puri, masyarakat, Brahmana, Pedanda dan sebagainya memupuk pedagingan itu. Jadi memupuk dalam artian ikut sharing, ya, sharing kait dengan keberlanjutan pura itu. Nah, setelah itu baru saya kesini. Luar biasa. Yang penting Ratu sehat selalu, semangat selalu, terus menginspirasi di tengah-tengah umat lah. Karena kalau ada kehadiran dari pihak Puri itu semangat masyarakat itu beda gitu kan. Beda sih. Jadi, ada dari Puri jadi seneng gitu kan. Karena kita sebagai masyarakat, sebagai umat itu jadi ada semangat baru gitu. Baiklah, terima kasih matur suksma. Kapan mampir silakan. Siap Ratu suksma nggih. Baiklah. Baiklah, kita tutup dengan para Santi ya Ratu. Om Santi Om. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astungkara, saat ini Santi berada di Pura Dalam, Desa Adat Blotukat, Batu Bulan, Gianyar, Bali, bersama dengan Pak Bendesa Adat. Swastiastu, Pak. Swastiastu, Mas Santi. Terima kasih Titi yang jadi semangatnya ya di Pura Dalam, Desa Adat Blotukat, Batu Bulan, Gianyar, Bali. Baiklah, Pak Bendesa Adat, boleh dong kenalan dulu untuk di pemirsa Santi Dharma Chandra untuk nama lengkapnya. Om Swastiastu. Titiang Bendesa Adat, Desa Adat Blotukat, Desa Batu Bulan, Ketut Birawan. Baiklah, Pak Tut, ini kan Titi yang jadi nunas informasi untuk di sini ya kan. Ini kan acaranya sangat sakral sekali, dipuput banyak Ratu Pedanda. Terus dari beberapa bulan yang lalu Titi yang juga sampun untuk ngaya untuk bikin bantennya dan ini sebenarnya karya acara apa ini? Begini Mas Santi, kawentan keberadaan kami di Desa Adat Blotukat ini itu setelah kami selusuri dari orang tua, penglingsir, tokoh masyarakat yang ada di Desa Batu Bulan ini, Desa Blotukat ini, ternyata hampir 150 tahun
hampir 150 tahun lebih, ya, itu tidak pernah ada kegiatan karya semacam ini. Oh, karya apa Dudusan Agung gini ya? Tidak pernah ada. Dan orang-orang yang sudah umurnya 95 tahun ke atas dan saya sekarang 66 tahun, yang kemarin-kemarin itu tidak ada. Oh, belum ada. Jadi ratusan tahun yang lalu belum ada. Terus. Nah, dari sana kami bersama perjuru, tokoh masyarakat, dan para pemuka agama juga, dan sebagainya, membenahi ya kaki-kaki, mempersiapkan diri bagaimana desa adat Betukat khususnya di Pulau Dalam ini mampu mengadakan kegiatan seremonial yang besar seperti sekarang ini. Nah, sudah barang tentu sebelum itu kami menata dulu keberadaan pura. Menata dari Pelinggi, Bali, dari Ulu Nimangdara, Jabu Tengah, Jabu Sisi, Rauh ke Prajepati. Semua kami tata, itu menghabiskan biaya kurang lebih 8,2 miliar rupiah. 8,2 miliar? Luar biasa. Itu bersumber dari usaha pendapatan desa adat, pengelolaan unit usaha desa adat. Luar biasa. Ya, itu tidak ada kami meminta urunan dari masyarakat. Oh, jadi memang dari usaha yang dikelola, terus berikan untuk di Pulau Dalam seperti itu. Nah, sehingga setelah itu selesai dari 2017 sampai 2023. Nah, kami nangkil kepada Ibu Yayo Karya di depan Peling. Iya, yang di Grill Peling Manuabe. Nah, kemudian sesuai dengan petunjuk beliau ya. Ya, petunjuk beliau, ini wajib kita adakan kegiatan karya semacam ini. Oh, karya Padudusan Agung. Ya, itu karena ini bangunannya sudah selesai semua secara menyeluruh. Ya, ada historisnya seperti itu. Nah, sehingga 2024 momen kami untuk mengadakan ini. Oh, di pas Kuningan ini, Kuningan ini. Kebetulan juga masyarakat secara keseluruhan antusias siap melaksanakan karya ini gitu. Nah, kami pun membudgetkan karya ini kurang lebih 5 sampai 5 miliar. 5 miliar sampai 5,5 miliar. Oh, 5 miliar sampai 5,5 miliar. Ya, biaya karya itu. Nah, itu pun kami hanya meminta urunan dari Kramo itu masing-masing rumah itu 500.000. Dengan 500.000 per rumah ya kan bisa untuk menciptakan karya Padudusan Agung yang luar biasa ini. Dengan rangkaian acaranya juga panjang sekali kemarin itu kan. Itu kami awali dari bulan April 2024 mempersiapkan fasilitas ya, sarana prasarana. Nah, selama 4 bulan, April, Mei, Juni, Juli. Oh gitu. Awal Agustus mulai kegiatan karya. 4 Agustus sampai hari ini ya. Ya, sudah kegiatan yang ke 10 kalau nggak salah. Tapi nanti masih ada rangkaian sampai tanggal 15 ada Calon Arang juga ya. Ini belum tanggal 16. Itu kegiatannya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan kegiatan karya semacam ini, keberadaan kami di desa adat semakin rukun, semakin guyup gitu kan. Semakin ayu lah khususnya di Betukat dan di Batu Bulan sekitarnya ya kan. Terima kasih. Baiklah, luar biasa untuk Pak Bendesa Adat ini. Pak Bendesa Adat ini ikut grup Santi Dharma Chandra juga loh. Ikut. Semua kegiatan Mas Santi saya. Terima kasih. Titian izin ngaya di sini. Luar biasa. Setting Mas Santi ya, itu luar biasa. Terima kasih. Semua. Nanti biar aktif di grup WhatsApp juga. Siap. Baiklah, terima kasih untuk Pak Pak Bendesa Adat. Semoga kita semua diberi kesehatan, terus kerahayuan untuk acara ini dan bisa untuk menginspirasi bagi kita semua. Baiklah, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like dan channel Santi Dharma Chandra. Kita tutup para Mas Santi ya. Om Santi Santi Santi. Brahma Vishnu Paramasiwa, Kaulah kekuatan dunia. Berkahilah cinta kasih-Mu
Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi bersama dengan Tuaji lagi untuk di Pura Dalem, Desa Adat Dotukat, Batu Bulan, Gianyar, Bali. Swastiastu Tuaji. Swastiastu. Baiklah Aji, ini kan Titiang lunas ilmu lagi nih. Jangan bosan-bosan kalau Santi bertanya terus, karena kan Santi ingin selalu belajar kan. Nah, ini untuk makna dari karya Padudusan Agung ini agar bisa dimengerti masyarakat dan generasi muda Hindu itu bagaimana menurut Tuaji? Karya Padudusan Agung ini. Padudusan Agung itu kan namanya itu sudah agung ya. Agung sudah, itu ada jangka waktunya. Paling sedikit itu 25 tahun sekali itu ada upacara, memang harus degenerasi, harus sudah ada upacara lagi gitu. Oh, jadi regenerasi misal ada yang 25 tahun, ada yang sampai ratusan tahun sekali gitu seperti itu. Itu kan di Kota Selubro yang gitu. Kalau yang ini kan untuk di masyarakat. Baiklah, Tuaji, ini yang ulang kembali bahwasanya untuk di karya Padudusan Agung ini kan pasti ada time-timenya waktunya ya. Ada yang 25 tahun sampai di ratusan tadi untuk yang disebutkan, dan itu memang kriterianya dari pura-pura yang memang sudah ada ketentuan-ketentuannya. Baiklah Tuaji, ini menurut Tuaji bagaimana sih agar masyarakat dan umat agar eling dan semangat untuk ngayahnya seperti itu kan. Untuk acara ini kan pasti butuh ngayah yang luar biasa itu. Itu bagaimana menurut Tuaji ya? Pengorbanannya ya luar biasa, pengorbanannya. Memang sampai bikin bagio, bikin dangsil. Kalau itu persiapan upacara yang besar itu. Oh, seperti itu. Ya, semua artinya di satu desa itu sesuhunannya itu dedun semua gitu. Nah, ini kan masih belum tahu nih. Sesuhunan yang memang biasanya kan ada rencang-rencang ya. Itu bagaimana sih? Apa sih makna sesuhunan yang ada di agama Hindu itu artinya apa? Itu kan simbolis itu. Simbolis. Rencang-rencang itu simbolis. Ada yang dari pihak Wisnu, ada dari Brahma, Siwa gitu. Dia kan punya rencang-rencang. Oh gitu. Untuk yang diisi di alam ini kan penghuninya juga banyak, bukan manusia saja. Itu dalam karya inilah diciptakan, artinya diceritakan bahwa alam ini diciptakan pertama ini, kedua ini. Gitu. Jadi ada proses penciptaan alam ini. Gitu. Supaya masyarakat itu tahu dengan penciptaan itu, dia kan tahu jadinya manusia itu paling terakhir jadinya ciptaan. Oh, seperti itu ya. Jadi awalnya tumbuhan dulu mungkin ya, terus habis itu hewan. Oh gitu loh ya. Terus hewan baru manusia. Berarti yang kayu-kayuan dulu. Oh, kayu-kayuan dulu. Semuanya jenis kayu dulu. Setelah itu baru burung-burung gitu. Setelah itu yang melata, yang gitu-gitu. Yang kecil-kecil dulu. Setelah itu baru yang ada kayu yang besar, ada bunganya, ada daunnya, ada buahnya, ada jinnya, ada setannya, ada dewanya, ada buto kalinya itu. Gitu. Yang gaib-gaib itu yang tidak kelihatan itu. Baru manusia. Oh gitu. Berarti akhir manusia. Berarti manusia ini saudaranya tumbuhan sama hewan juga dong? Semua. Makanya kita dari binatang juga. Oh gitu ya. Jadi mereka itu luar biasa. Makanya penghormatan terhadap binatang itu kan dihormati, itu binatang dalam upacara besar ini. Oh gitu. Jenis-jenis binatang itu semua yang langka-langka itu dipakai juga. Gitu. Baiklah, luar biasa untuk Gus Haji. Tuaji, ini kan raganya ini kan hari ini puncak karyanya di tanggal 5 Oktober. Nah, nextnya itu ada acara lagi kapan ya? Berarti besoknya acara apa nih? Penganyaran namanya. Penganyaran ya. Penganyaran. Setelah itu sampai nginep ya? Nginepnya kapan itu? 11 hari ini diambil, mungkin 11 hari. Kalau agung itu 11 hari. Oh, 11. Ada yang 3 hari paling kecil, 5 hari, 7 hari, 9 hari, 11 hari gitu. Oh, gitu. Ganjil-ganjil yang diambil. Ganjil-ganjil. Kalau upacara di Hindu. Baiklah, jadi ini untuk satu lagi pertanyaan, manfaat dari karya Padudusan Agung ini untuk masyarakat apa sih? Karena nggak ada, maksudnya kenapa nggak odalan aja? Kenapa harus karya? Kenapa harus ini? Manfaatnya sendiri untuk karya Padudusan Agung untuk masyarakat? Namanya karya agung untuk kegembiraan semua unsur masyarakat, dari yang anak-anak, yang dari yang pemuda, yang semua itu istilahnya dia bahagia untuk datang ke Pura. Makanya nanam bahagia itu ditanam. Oh, menanam bahagia yang kayak kemarin itu kan rangkaian yang dari itu nanam bahagia. Rangkaiannya nanam bahagia. Artinya supaya istilahnya tersenyumlah semua mengambil pekerjaan itu. Tidak ada yang rasa beban itu. Walaupun seberapa payahnya harus tetap semangat gitu kan. Baiklah. Baiklah, luar biasa Tuaji untuk diskusinya. Semoga bisa bermanfaat bagi umat sedharma, dan terima kasih sudah diberikan kesempatan bahwasanya channel Santi Dharma Chandra bisa memberikan edukasi-edukasi. Baiklah, mohon ditutup dengan doa nih Tuaji Pramasanti. Om Santi Om. Ide sang yang surya suwe cenyu naring
Baiklah, itu tadi diskusi yang sangat menarik Santi Dharma Chandra dengan Pak Bendesa Adat dan ide penglingsir yang ada di Puri Ubud. Terus Santi juga nunas ilmu sareng tuajinya untuk memberikan edukasi kepada umat dan masyarakat. Tak hanya itu, nanti buat teman-teman nih yang mempunyai karya, yang mempunyai acara agama Hindu, jika ingin diliput di channel Santi Dharma Chandra bisa banget. Nanti bisa menghubungi kontak person yang ada di sini ya. Yang penting Santi tetap semangat untuk belajar di semua daerah di Bali ini, dan Santi memberikan semangat, rasa cinta kasih kepada sesama. Baiklah, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah. Terima kasih, dan mari kita tutup dengan para Mas Santi, nggih. Om Santi, Santi, Santi Om. Tetap semangat, tetap kuat. Sekancan cobaan, pasti ada jalan. Tetap berjuang, tetap menyerah. Pagang rastiti, ring yang pramah kami. Astungkara, idas takkan licin.